Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 3 Januari 2023 dalam masa Natal tahun A. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ketiga di tahun yang baru ini, kami bersyukur untuk karunia kasih-Mu kepada kami. Bimbing kami untuk semakin mengenali kehadiran-Mu melalui segala aktivitas dan keberadaan kami dimanapun, ya Bapa, terutama melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Dan semoga kami dapat merenungkan dan melaksanakannya seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 29 sampai dengan bab 3 ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang, kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia, suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang
Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenalnya, tetapi yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, Dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Sang Kristus, Sang Anak Domba. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. SKSD. Di zaman satelit Palapa pertama kali diluncurkan tahun 1976,
kita mengenal singkatan ini sebagai sistem komunikasi satelit domestik. Sekarang lain lagi artinya, yaitu sok kenal, sok deket. Itu istilah yang bisa kita dengar dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan kaum muda, yang berarti sikap yang berlebihan terhadap seseorang yang tidak dikenal, namun seperti sudah kenal lama. Banyak faktor mengapa orang melakukan SKSD. Salah duanya mungkin untuk mencairkan suasana atau memudahkan pendekatan kepada seseorang. Menariknya, pada bacaan Injil hari ini, kita mendengar Yohanes Pembaptis tidak menggunakan SKSD terhadap Yesus. Ia menyatakan dengan gamblang, "Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia." Padahal Yesus dan Yohanes bersaudara. Yesus adalah anak Maria yang bersepupu dengan Elisabet yang menjadi ibu Yohanes. Dari sisi ini, kita bisa menilai kejujuran dan kelugasan seorang Yohanes Pembaptis. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Keterus-terangan Yohanes Pembaptis justru memperkuat keyakinan kita bahwa kesaksian Yohanes adalah tuntunan dan kehendak dari Yang Ilahi. Tidak ada agenda KKN di balik pertemuan mereka. Karena memang sesungguhnya lah cara hidup mereka selama itu berbeda. Yohanes tinggal di padang gurun dalam kesendirian, sedang Yesus hidup di Nazaret dan bergaul dengan orang banyak. Dan saat melihat Yesus datang kepadanya, Yohanes memproklamirkan, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes yang adalah anak seorang imam, yaitu Zakaria, yang bertugas mempersembahkan korban, tahu benar bahwa setiap pagi dan petang di bait Allah selalu dikorbankan seekor anak domba bagi dosa-dosa umat Israel. Pengungkapan Yohanes yang sudah membaptis dan mempertobatkan banyak orang ini menjadi sangat penting karena ia yang bertemu langsung dengan sang anak domba memberi kesaksian lugas bahwa Allah telah menyediakan korban sempurna untuk menghapus dosa-dosa umatnya, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Ia telah menjadi korban persembahan kekal bagi kita semua. Inilah dasar pengharapan kita bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa manusia, yaitu bahwa ia sebagai pengantara antara Allah dan manusia menghapus apa yang paling menentang kekudusan Allah dan merusak kebahagiaan manusia. Ia menghapus kesalahan dosa serta mematahkan kuasa dosa oleh roh kasih karunia-Nya. Allah menyatakan dirinya kepada kita umat-Nya secara bertahap. Awalnya Yohanes tidak banyak mengetahui tentang Kristus, kecuali bahwa ia akan dinyatakan. Yohanes terus menjalankan tugas perutusannya untuk mempertobatkan dan membaptis dengan air, hingga saatnya ia diberi kesempatan bertemu dengan Yesus dan melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atas Yesus seperti firman yang telah diterimanya. Kemudian dengan lantang Yohanes bersaksi, "Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, Dia inilah
anak Allah. Melihat dan menjadi lebih mengenal seharusnya membuat kita jadi semakin bersemangat dalam menyatakan kedekatan kita pada seseorang seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jika kita merefleksikannya dengan hidup kita, apakah kita dapat melihat kehadiran Yesus yang menyelamatkan dalam hidup kita? Apakah kita semakin mengenal kasih karunia-Nya yang tercurah melalui segala peristiwa yang kita alami? Jika kita bisa melihat dan merasakan itu, apakah kita berani bersaksi dari lubuk hati kita yang terdalam? Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Pada 31 Desember 2022, beberapa hari yang lalu, kita mendengar kabar dari Vatikan tentang kembalinya Paus Emeritus Benediktus ke-16 ke rumah Bapa. Dalam 10 tahun terakhir setelah mundurnya beliau dari tahta suci, almarhum Paus Benediktus ke-16 menghabiskan waktunya dalam kesunyian. Salah seorang pastor yang sedang studi di Roma menyatakan, almarhum Paus Emeritus Benediktus mengucapkan kata terakhirnya, "Yesus, aku mencintaimu." Kesaksian iman ini sejenak menghentak kesadaranku saat mendengarkan penuturan pastor tersebut. Ya, ini adalah ungkapan iman yang penuh sukacita karena dapat bertemu dengan Sang Kristus yang kepada Dia, Paus Benediktus telah mempersembahkan hidupnya. Lalu aku jadi tercenung di dalam hati. Seperti apa aku mengenal Kristus dan bersaksi tentang Dia? Semoga apa yang aku lakukan selama ini bukan sekadar SKSD belaka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah anak domba Allah yang dinyatakan oleh Yohanes. Semoga dengan roh kasih karunia-Mu, kami dapat semakin menyadari kehadiran-Mu dan kami dimampukan menjadi saksi-Mu untuk mewartakan karya keselamatan-Mu bagi semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.